banyakan diamnya makan hatinya kayak begitu Gemini, oke? Kalian tuh kayak lagi menjaga-jaga sesuatu gitu, menjaga perasaan orang lain, atau kalau misalnya kalian mau komplain mengenai seseorang, misalnya sikap seseorang, kalian takut dia itu nanti tersinggung begitu. Jadi kalian menahan diri ya. Atau misalnya ada ego di sini. Kamu ingin mengatakan mengagumi seseorang tapi rasanya malu banget. Aduh, jangan-jangan nanti dia pikir aku ngebet banget sama dia, padahal aslinya kamu ngebet banget sama dia. Hai Gemini, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Juni 2023 untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja ya guys. Pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance. Selain itu aku juga akan ambil 2 kartu oracle. Kartu oracle yang pertama adalah mantra atau afirmasi yang penting kalian jadikan bagian dalam hidup kalian sepanjang bulan Juni ini guys. Untuk memanifestasi masa depan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian afirmasikan dari kartu yang keluar nanti, oke? Dan kemudian oracle yang kedua adalah petunjuk, nasihat, atau direction ya, untuk membuat bulan Juni ini lebih mudah untuk dijalani, lebih menyenangkan untuk dijalani, ya nggak sih guys? Kalian nggak bisa kendalikan bulan Juni ini agar selalu baik untuk kalian guys, nggak bisa. Tapi kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri supaya Juni ini entah apapun yang terjadi tapi dapat dijalani dengan sebaik-baiknya, oke? Even kalian ulang tahun guys, belum tentu bulan Juni ini akan menyenangkan bagi kalian. Banyak Gemini yang ulang tahun kan ya di bulan Juni, oke? Yang jelas ini adalah mini video ya guys. Jadi aku tidak akan ambil kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak akan ada video extended. Durasinya singkat saja, tapi walaupun singkat aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, kita akan segera mulai saja Gemini. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu mantra atau afirmasi. Hello Gemini, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mantra affirmation for June 2023. Thank you. Oke, mari kita lihat guys. Come on Gemini, spill it baby. Wih, gila, sampai terbang guys. Ada apa ini? Oke, I celebrate my progress, awareness, not perfection is the goal. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kalian guys supaya bisa di screenshot. Karena kita akan membutuhkan ini, kamu terutama ya Gemini akan membutuhkan ini untuk dibaca setiap hari dan dipahami setiap hari. 2 kali bacanya ya guys, pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Selama minimal 21 hari berturut-turut, akan lebih bagus lagi di sepanjang Juni ya, jadi 30 hari. Once kamu bisa menerapkan ini, menjadikan ini bagian dari hidupmu, memahami ini akan menjadi milikmu seumur hidupmu guys. Akan jadi milikmu seumur hidupmu. Kamu hanya perlu 30 hari atau 21 hari minimal tadi untuk memahaminya. Once kamu paham, dia tidak akan pernah hilang dari hidupmu forever, oke? Katanya I celebrate my progress. Aku merayakan kemajuan ya. Progress itu kemajuan guys. Dalam menyadari, awareness ini dicetak tebal, block ya, istilahnya di bold ya. Awareness itu kesadaran, not perfection, bukan tentang kesempurnaan, is the goal, adalah tujuanku. Yes, berarti ketika ini kartu datang, kamu Gemini pengen banget sempurna guys. Kamu selalu pengen terlihat sempurna. Jadi kalau kamu di kantor itu pengen mengerjakan semuanya dengan sempurna. Kalau kamu bersahabat gitu, kamu pengen selalu menjadi sahabat yang sempurna. Kalau misalnya kamu lagi menjalin hubungan dengan seseorang, kamu pengen menjadi pasangan yang sempurna begitu. No, ya, yeah, that's not the goal of your life.
Karena guys, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi jangan pernah mencoba untuk menjadikan dirimu sempurna. That's useless. Kamu hanya buang-buang waktu saja. After all, kamu tidak akan pernah sempurna di mata orang. Ya, tidak akan pernah sempurna di mata orang. Di mata orang tuamu, kamu tidak akan pernah sempurna. Di mata saudara-saudara kandungmu, kamu tidak akan pernah sempurna. Di mata pasanganmu, kamu tidak akan pernah sempurna. Di mata atasanmu, bosmu, kamu tidak akan pernah sempurna. Rekan-rekan kerjamu, kamu tidak akan pernah sempurna. Jadi once kamu mau terlihat sempurna, kamu hanya buang-buang waktu katanya ya. Jadi inilah mantra atau afirmasi yang harus kamu pahami dan kamu jadikan bagian dalam hidupmu, bahwa tujuanmu hidup bukan untuk menjadi sempurna, tapi tentang awareness, kesadaran, memahami. Banyak hal yang harus kamu pahami, banyak hal yang harus kamu kuasai, tapi bukan menuju kepada kesempurnaan ya. Let's say misalnya mengenai penampilan. Kalau di sebelumnya kamu itu selalu menganggap putih adalah kesempurnaan, berkulit putih glowing adalah kesempurnaan, wajah kinclong tanpa noda adalah kesempurnaan, body aduhai tanpa lemak atau selulit adalah kesempurnaan, begitu Gemini. Nah, nanti di bulan Juni ini kamu menyadari tentang kamu harus bergaya hidup sehat. Semuanya harus sesuai dengan aturan, mulai dari pola makan, olahraga, istirahat yang cukup. Itu yang menjadi awarenessmu tentang kehidupan sehat. Lalu kemudian kalaupun dia membuat kulitmu glowing, wajahmu kinclong, tubuhmu aduhai, itu adalah bonus. Tapi awarenessnya adalah pola hidup sehat ya. Jadi dari sini kalian mungkin akan berhenti menggunakan vitamin-vitamin yang mungkin mahal guys, atau banyak resikonya ya, banyak efek sampingnya untuk kesehatan akan berhenti. Dari yang banyak minum pemutih, oke, pil-pil pemutih entah apa itu guys, aku nggak ngerti, atau pil pelangsing gitu, kalian akan lebih memilih diet makanan yang rendah kalori atau lebih banyak berolahraga ya. Kalau misalnya pengen kulitnya glowing alami, kalian lebih memilih untuk tidak begadang tapi tidur. Katanya dari jam 9 malam tidur itu bagus banget untuk bikin kulit glowing guys. I don't know, you find the information, oke? Tapi yang jelas kamu aware, kamu sadar tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan sesuatu, tapi bukan untuk kesempurnaan, but enjoy the process in your life. Oke, kita akan segera teruskan untuk kartu nasihat atau advice untuk kamu Gemini sepanjang bulan Juni ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Gemini. Thank you very much. Direction advice June 2023. Come on baby, spill it. Gemini, Gemini. Communicating freely. I communicate from the depths of my being. Kalau ini datang guys, berarti di bulan Juni ini kalian akan merasa kesulitan untuk berbicara gitu ya, kesulitan untuk menyampaikan sesuatu, kesulitan untuk mengekspresikan perasaan, kesulitan banyakan diamnya makan hatinya kayak begitu Gemini, oke? Kalian tuh kayak lagi menjaga-jaga sesuatu gitu, menjaga perasaan orang lain, atau kalau misalnya kalian mau komplain mengenai seseorang, misalnya sikap seseorang, kalian takut dia itu nanti tersinggung begitu. Jadi kalian menahan diri ya. Atau misalnya ada ego di sini, kamu ingin mengatakan mengagumi seseorang tapi rasanya malu banget, ditahan begitu ya, ada ego. Aduh, jangan-jangan nanti dia pikir aku ngebet banget sama dia, padahal maksudnya kamu ngebet banget sama dia. Si Gemini gitu. Tapi ketika kamu tahan gitu guys, kamu jadi apa ya, kayak nahan kentut gitu Gemini, tau gak sih? Oke, menyakitkan. Bikin perut kembung begitu. Apalagi kamu Gemini rulernya Merkurius ya. Kamu itu kalau nggak ngomong itu rasanya kayak sesak boker ya nggak sih guys. Jadi kalau kamu nggak menyampaikan apa yang ada di depth of my being, yang paling dalam dari diriku, ini bisa jadi hati, bisa jadi pikiran yang paling dalam ya. Kalau kamu tidak bisa menyampaikan itu secara bebas di bulan Juni ini kepada siapapun yang sedang kamu pikirkan saat ini, maka kamu akan kembung guys. Sama kayak kentut ditahan itu akan bikin kamu kembung ya. Oke, dan kentutnya keluar dari Oke, jadi di bulan Juni ini yang paling penting adalah berbicara dengan bebas ya. Don't worry about that, okay? You are the king of communication, Gemini. Kamu itu paling ahli dalam hal berbicara. Itulah menurut astrologi. Kalau nggak percaya silakan kamu googling what is the ruler of Gemini sign. Merkurius akan datang ya. Dan Merkurius di dalam astrologi adalah planet komunikasi. Jadi kamu harus berbicara dengan bebas.
Mengungkapkan semua isi hatimu dengan berani, percaya diri. Mengungkapkan semua pikiran terdalammu dengan berani dan percaya diri. Apakah harus setiap hari kita melakukan itu? No. Tidak guys ya, kita harus tahu waktu kapan kita berbicara dengan bebas, dan Juni ini adalah waktumu untuk berbicara dengan bebas. Jadi banyak Gemini yang kayak menahan-nahan sesuatu akan dimuntahkan semuanya di bulan Juni ini guys ya. Untuk Gemini yang tidak mau memuntahkan, ya dia akan kembung. Oke. Kita akan segera lihat ya guys kartu tarotnya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight June 2023, thank you. Oke, sesuai janjiku ya guys, kita akan ambil 4 kartu. Kartu pertama yang aku mau ambil adalah kartu karir kamu Gemini, your career. Karir Gemini. Iya, ini dia. Kemudian kartu kedua adalah keuangan Gemini. Oke. Iya. Loh, kok mirip ya sama aku baru bikin Libra deh. Sama persis loh guys. Nanti lihat dari dengan Libra sama persis. Satu kartu untuk romance Gemini yang saat ini sedang couple, sedang punya pasangan. Ya, ini dia. Kemudian satu kartu untuk romance Gemini yang saat ini sedang single. Kartu ini berat banget loh guys. Berat banget. Oke. Entah apa yang berat dalam hidup kalian Gemini. Oke. Kita akan segera mulai saja ya dari kartu karir dulu. Ada The Eight of Pentacles. Yang aku tangkap dari sini guys adalah asking for help. Mintalah bantuan karena kamu tidak bisa bekerja sendirian Gemini. Katanya di 1 Juni di tanggal 1 Juni sampai 30 Juni nanti ya. Kamu merasa kayak malas untuk minta bantuan karena you are not freely communicating di bulan Juni ini. Kamu merasa kayak nggak bisa deh ngomong minta bantuan, kayak nggak pengen ngomong sama siapa-siapa, kayak merasa nggak ada orang yang memahami kamu katanya. Sementara di karirmu kamu butuh partnership. Nah kalau ini misalnya nggak bisa kamu handle dengan baik di bulan Juni ini Gemini, ini berarti kacau balau. Karir ini akan memberatkanmu ya, pekerjaanmu ini akan semakin memberatkanmu. Karena kamu butuh bantuan guys. Berarti ada load kerja yang bertambah atau ada ketidakpahaman atas pekerjaanmu ya. Bisa jadi memang biasanya kamu ngerjain rutinitas gitu ya guys di kantor. Jadi kamu udah hafal betul, tutup mata juga udah bisa gitu ngerjainnya. Tapi tiba-tiba ada special job misalnya atau special project disuruh bos gitu, kamu ngerjain ini, kamu buta betul gitu, kamu nggak tahu apa-apa tentang itu. Nah dalam keadaan you are not communicating freely, kamu malas minta bantuan, kamu banyakkan diamnya, kerjaan kamu akan kacau. Karena kamu dapat kartu The Eight of Pentacles, collaboration ya. Cari orang yang bisa membantu kamu Gemini, oke? Belum tentu dia itu yang satu divisi dengan kamu, nggak harus ya. Misalnya kamu itu orang admin misalnya Gemini, dan kemudian kamu harus cari admin, siapa nih admin yang bisa. Enggak, ternyata orang sales pun bisa membantu kamu. Tapi yang jelas yang satu frekuensi dengan kamu. Siapa saja bisa ya. Bisa jadi teman kamu waktu kuliah dulu, teman kamu SMA dulu, tapi kamu akan membutuhkan partnership dan tidak bisa mengerjakannya sendirian. I don't know guys, aku tidak ambil kartu klarifikasi, tapi ini kayak bakalan kacau kalau tidak terwujud The Eight of Pentacles ini, kolaborasi ini. Ya, dalam keadaan kamu not available for communicating freely dan always perfectionist. Ingin selalu terlihat sempurna. No, yeah, you can do that once at all Gemini, nggak bisa ya. Kamu harus banyak berbicara dengan orang dalam hal karirmu, dan kemudian bukan menuju perfect, tapi kamu harus bisa memahami proses. Itu yang terlihat di karirmu di sini, oke? Kemudian kita lanjutkan dengan kartu keuangan ya guys. Ada The Nine of Swords. Ketika Nine of Swords datang, this is overthinking. This is part of your life Gemini, oke? Kalian itu adalah raja dan ratunya overthinking. The Nine of Swords itu adalah memikirkan sesuatu yang tidak ada, yang tidak real. Ya. Jadi ini muncul dari kepalamu sendiri Gemini. Kamu takut tentang keuanganmu di masa depan tentunya, atau mungkin kamu menyesali cara kamu dalam menghandle uangmu di masa lalu. Ya, yang pasti yang kamu pikirkan sampai insomnia seperti ini guys adalah sesuatu yang tidak real. Masa lalu tidak real, masa depan tidak real. Yang real adalah masa sekarang.
Ketika dinosaur datang, keuangan kamu baik-baik saja di masa sekarang. Di Juni ini keuangan kamu akan baik-baik saja, tapi kamu akan penuh ketakutan. Kalau udah ketakutan dalam memegang uang guys, kita tidak akan bisa enjoy the money. Ya nggak sih? Kamu udah kerja keras capek-capek gitu ya selama sebulan di kantor, gajian datang. Gajian berarti sekitar tanggal 25-an di bulan Mei, kemudian itu akan dipakai di bulan Juni misalnya. Kamu nggak akan bisa enjoy bulan Juni ini dengan uang yang kamu pegang sekarang. Karena kamu takut, cukup nggak ya, cukup nggak ya, bisa nggak ya nanti nih, bisa nggak ya. Salah satu tips lainnya Gemini untuk bisa keluar dari the nine of swords adalah the best planning ya, rencana yang sangat baik sekali yang benar-benar terstruktur tentang keuanganmu, itulah yang akan bisa membuat kamu jauh lebih nyaman ya guys. Jadi bukan membuat plan 1 bulan Gemini, sini tak kasih tahu untuk kalian, siapa tahu bisa bermanfaat. Plannya itu harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan. Jadi kalian akan bisa langsung tahu, untuk kalian terutama yang benar-benar strict in budget ya guys, yang kayak keuangan itu uh, udah tahu deh nggak bakal ada pemasukan lagi sampai dengan tanggal segini, itulah strict in budget istilahnya. Itu bisa kalian buat, per harinya harus segini, per minggunya segini, per 2 minggunya segini, kemudian per bulannya segini. Jadi kamu bisa evaluasi harian. Setelah hari ini misalnya over, maka hari berikutnya kamu bisa mengurangi dari budget yang ada, jangan sampai overspend lagi. Begitu lanjutannya untuk minggu depannya begitu ya, supaya kalian bisa agak tenang sedikit, karena aku lihat galau banget ini mengenai keuangan di bulan Juni. Yes. Oke, kita teruskan untuk Gemini yang saat ini sedang couple. Kartu romansnya adalah falling in love, jatuh cinta, the two of cups. Oke guys, kita nggak usah bicara tentang The Two of Cups ini sebagai jatuh cinta yang mendalam, yang indah, luar biasa. Oh god, nggak usah ya. The Two of Cups ini adalah mutual connection. Saat ini orang yang lagi dealing sama kamu, pasanganmu, pasangan, pacar, suami atau istri begitu, atau selingkuhanmu, siapapun itu, kalian punya perasaan yang sama, mutual connection ya. Ini harapan yang menjadi kenyataan. Dia yang kamu tunggu-tunggu, dan kamu adalah orang yang dia tunggu-tunggu selama ini di dalam hidupnya. This is beautiful energi guys, dan bulan Juni ini akan menyenangkan untuk para Gemini couple ya, yang terutama yang baru-baru jadian begitu, atau yang baru-baru renewal, atau yang baru-baru rekonsiliasi, akan menjadi bulan yang sangat menyenangkan. The Two of Cups is here, love is served for you Gemini. Congratulations ya Gemini couple. Oke, dan kemudian untuk Gemini single, this is wise counselor guys. Ini adalah sebenarnya kartu spiritual journey, spiritual awakening guys. Untuk Gemini yang lagi dalam keadaan tidak resmi berpasangan dengan siapapun begitu, kalian itu mengalami spiritual awakening yang sangat rapid dan kemudian nanjaknya tinggi banget. Itu yang aku rasain gini. Jadi kan spiritual journey itu begini ya guys, biasanya agak-agak datar begitu. Ini aja kita menjalaninya udah gitu. Nah kalian itu kayak gini guys, cepat banget. Nampak, kelihatan gak ya? Curam menuju ke atas, dan curam dipercepat naiknya kayak begitu. Siapa yang mempercepat? Tentu saja universe ya guys, karena this is the Hierophant. Ini nomor 5 kartunya Taurus ini, dan ketika ini datang, ini adalah simbol dari spiritual journey atau spiritual awakening yang melesat dengan cepat ya, yang dipercepat gitu. Nggak tahu tujuannya apa, I don't know, you ask your God, okay? You ask your angel, your guide, kenapa ini dipercepat gitu. Dan biasanya ketika ini dipercepat, kamu ngos-ngosannya lebih cepat guys. Kenapa begitu ya? Bisa jadi mungkin memang ada sesuatu yang sudah terlalu lama ditunda Gemini. Seharusnya kamu sudah sampai di titik ini begitu, tapi di masa lalu kamu agak lambat bergeraknya, dan sekarang kamu dipercepat karena takdirnya kan di tahun Juni 2023 ini kamu sudah sampai di titik ini begitu. Jadi kamu itu kayak ngejar target, ngejar tayang gitu guys, kayak stripping. Strippingnya ini apa? Sinetron Indosiar, oke. Jadi kan itu biasanya kalau udah stripping guys, kejar tayang, kita sampai nggak tidur gitu ya gak sih? Kalian pernah main sinetron? Mungkin ada beberapa Gemini yang pernah main sinetron, nggak tidur gitu untuk ngejar episode begitu. Nah kayak itu yang terjadi dalam hidupmu, tapi urusannya adalah sendirian. Kamu sendirian mengerjakannya. Jadi I don't see any romance relationship offering untuk kamu di bulan Juni ini, tapi kamu akan sibuk dengan dirimu sendiri, dan ini akan penuh dengan turbulensi guys. Tapi tujuannya baik ya, karena wise counselor ini adalah orang yang bijaksana. Ini untuk menjadikan kamu bijaksana eventually. Pada akhirnya yang terjadi untuk Gemini jomblo di bulan Juni ini adalah untuk kebahagiaannya, untuk kebaikannya kayak begitu guys ya. Aku tidak melihat ada kedatangan orang baru untuk kalian yang sedang jomblo saat ini. Tidak ada jatuh cinta juga ya, tapi sibuk dengan diri sendiri, dan itu tujuannya baik, oke?
Oke Gemini, itu aja yang aku punya untuk kalian guys, diri dengan highlight Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan Juni guys. Wish you all the best Gemini. Thank you very much. Dadah guys.